Yang ketiga adalah makan dalam keadaan junub, ya. Ini yang masih pujangga. Ini yang masih punjaga, kalau malamnya mimpi basah usahakan langsung nanti paginya atau sebelum subuhnya langsung mandi dulu lah, mandi dulu, jangan makan dulu. Atau yang sudah berumah tangga ini misalkan selepas junub jangan makan dulu ya, bersih dulu, sesuci dulu ya, baru makan ya. Nuji mengatakan 4 hal yang dapat menghambat datangnya rizki kepada kita adalah yang pertama yaitu tidur pagi selepas subuh ya, tidur pagi selepas subuh. Kalau kita memiliki kebiasaan tidur pagi selepas sholat subuh, saya harapkan mulai saat ini nanti setelah teman-teman mendengarkan sedikit tentang uraian ini mulai menghilangkan kebiasaan tersebut. Kenapa tidur pagi usai subuh itu dapat menghambat datangnya rezeki? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus makhluknya yang berupa malaikat itu, namanya malaikat al-muhafadhah ya, malaikat yang menjaga kita di siang dan malam, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menebarkan rezekinya di pagi hari. Kalau di pagi hari kita lalu kemudian tidur, lalu kemudian kita bermalas-malasan, tentu malas ini nanti akan menjadi penyebab yang paling utama kita enggan bergerak, beraktivitas mencari rezeki. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, tentu kita bisa merasakan sendiri kalau kita memiliki kebiasaan buruk ini, yaitu tidur selepas sholat subuh ya. Yang paling baik itu selepas sholat subuh kita langsung beraktivitas ya, kita langsung beraktivitas, yang pelajar menyiapkan keperluan belajarnya, yang ngantor mempersiapkan ngantornya, yang Pak Tani ya mempersiapkan aktivitasnya untuk berangkat ke ladangnya, ke sawahnya, yang toko, nah ini yang toko paginya mulai dibuka tokonya ya. Semoga dengan pembiasaan baik ini, pembiasaan tidak tidur di pagi hari, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua sahabatku, tidur sepanjang malam ataupun bergadang tiap malam tanpa ada tujuan. Jadi kalau kita tidur sepanjang malam, dibuat tidur terus itu, atau kita bergadang terus di sepanjang malamnya tanpa ada tujuan yang jelas, ini nanti tentu yang akan menjadi korban adalah hari esok ya. Kita akan sangat malas sekali. Allah tidak suka kepada hamba-hambanya yang pemalas itu. Allah tidak suka. Islam itu nggak suka kalau pemeluknya itu pemeluk yang pemalas ya. Jadi ini tentu berbeda bagi sahabat-sahabat yang mungkin kerjanya shift malam nih, kerjanya malam, tentu nanti dia istirahatnya di siang hari. Tentu ada pengecualian ya dari setiap ketetapan atau kaidah ini. Lalu sahabat, yang ketiga adalah makan dalam keadaan junub ya. Ini yang masih pujangga. Ini yang masih punjaga, kalau malamnya mimpi basah usahakan langsung nanti paginya atau sebelum subuhnya langsung mandi dulu lah, mandi dulu, jangan makan dulu. Atau yang sudah berumah tangga ini misalkan selepas junub jangan makan dulu ya, bersih dulu, sesuci dulu ya, baru makan yang meskipun ini tidak sampai hukum haram, tapi karena rezeki yang Allah berikan itu dalam keadaan fitrah yang suci ya, tentu kita harus menyambutnya pula dengan keadaan yang bersih dan suci ya. Insya Allah dengan pembiasaan hidup bersih dan suci tersebut kita akan mudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sahabatku sekalian,
Jangan suka atau membiarkan sampah berserakan di rumah, itu juga menjadi penghalang datangnya rezeki. Makanya dikatakan an-nadhafah minal iman, bahwa bersih itu sebagian dari iman. Ya benar, itu sangatlah benar. Ya, ini lebih-lebih bagi yang remaja-remaja putra ini, kalau buang putung rokok ya, di kamar mandi ada putung rokok, di kamar tidur ada putung rokok, di ruang tamu putung rokok berserakan, ya nggak pada tempatnya. Jadi kebiasaan itu mulailah dihilangkan. Ya, Islam menganjurkan kepada kita hidup bersih. Toh misalkan kalau kita rumahnya kotor, sampahnya berserakan, ada orang datang mau menawari pekerjaan tertentu yang mungkin ini dapat Anda lakukan, tapi berhubung melihat kondisinya yang amat parah, kotornya, sehingga orang enggan, nggak mau memberikan peluang usahanya kepada misalkan yang jadi pembantu di rumahnya sendiri nggak bersih, apalagi disuruh kerja di rumah orang lain. Tentu kebiasaan itu akan menjadi tolak ukur bagi orang yang ingin memberikan peluang pekerjaan. Jadi sahabatku sekalian, 4 hal yang perlu kita perhatikan tersebut, semoga kita bisa sedikit-sedikit untuk bisa mempraktekkan dan mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Segala kekhilafan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.